Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari kampus Universitas Pertiwi dari Prodi S1 Manajemen semester 4. Pembahasan presentasi ini meliputi 1. Pengertian anggaran bahan baku. 2. Tujuan penyusunan bahan baku. 3. Anggaran kebutuhan bahan baku. 4. Anggaran pembelian bahan baku. 5. Anggaran penggunaan bahan baku. 6. Anggaran persediaan bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku. Yang ketiga, dasar memperkirakan kebutuhan dana. Keempat, dasar penyusunan biaya produksi. Kelima, dasar pengawasan bahan baku. Komponen anggaran bahan baku yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Anggaran kebutuhan bahan baku berisi yang pertama jenis produk yang dihasilkan, yang kedua jenis material yang digunakan, yang ketiga standar penggunaan material, yang keempat tahapan proses produksi, yang kelima jumlah produk yang dihasilkan. Untuk menentukan kebutuhan bahan baku, yang pertama yaitu perkiraan langsung, yang kedua perhitungan standar penggunaan bahan baku. Maka formulasi besarnya anggaran kebutuhan bahan baku yaitu kebutuhan bahan sama dengan produksi dikali standar penggunaan bahan. Komponen kedua anggaran bahan baku yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku merupakan anggaran yang berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Besar kecilnya anggaran pembelian bahan baku tergantung pada yang pertama, anggaran kebutuhan material, yang kedua, tingkat persediaan material awal dan akhir, yang ketiga, harga persatuan setiap kali pembelian. Formulasi anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku, yang hasilnya dikurangi persediaan awal bahan baku. Pembelian bahan baku yang ekonomis disebut juga economic order quantity. Pengertian pembelian ekonomis adalah pembelian bahan baku yang meminimalkan biaya pemesanan dan biaya simpan. Untuk menentukan pembelian yang ekonomis akan diperhitungkan yang pertama berapa besarnya kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun dilambangkan R, kedua biaya pemesanan setiap kali pesan dilambangkan S, ketiga harga bahan baku persatuan dilambangkan P, dan keempat biaya simpan persatuan dilambangkan I. Maka rumus economic order quantity sama dengan akar kuadrat dari 2 kali R kali S bagi P kali I. PT Maju Jaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unit Rp2.000. Biaya pesan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar Rp150.000. Sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Yang diminta itu A. Berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis. B. Berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam 1 tahun. C. Berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan jika 1 tahun sama dengan 365 hari. Diketahui R itu jumlah bahan bakunya 240.000 unit, S itu biaya pemesanan Rp150.000, P itu harga beli bahan baku per unit Rp2.000, I itu biaya pemesanan 25%. Maka akar kuadrat dari 2 kali 240.000 dikali 150.000 dibagi 2.000 dikali 25% sama dengan akar kuadrat 144 juta sama dengan 12.000 unit. Rumus pemesanan yang dilakukan dalam setahun yaitu jumlah bahan baku dibagi economic order quantity. Maka 240.000 dibagi 12.000 sama dengan 20 kali pemesanan.
Jika 1 tahun sama dengan 360 hari, maka pemesanan dilakukan 360 dibagi 20 sama dengan 18 hari sekali. Komponen ketiga anggaran bahan baku yaitu anggaran penggunaan bahan baku. Pengertian anggaran penggunaan bahan baku adalah merencanakan berapa nilai bahan baku yang habis digunakan dalam memproduksi barang dalam satu periode. Total penggunaan bahan baku akan tergantung pada yang pertama anggaran biaya pembelian bahan baku, kedua nilai persediaan. Nilai persediaan awal tergantung pada besarnya unit bahan baku yang tersedia dan harga bahan baku per satuan. Nilai persediaan akhir tergantung pada estimasi atau perkiraan persediaan pada akhir periode dan metode penilaian persediaan yaitu LIFO, FIFO, dan average. Formulasi anggaran penggunaan bahan baku yaitu anggaran biaya pembelian bahan baku ditambah nilai persediaan awal bahan baku yang hasilnya dikurangi nilai persediaan akhir bahan baku yang tergantung pada metode penilaian. Komponen keempat anggaran bahan baku yaitu anggaran persediaan bahan baku. Pengertian anggaran persediaan bahan baku merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Anggaran persediaan bahan baku akan tergantung pada yang pertama jumlah persediaan awal, kedua jumlah persediaan akhir, ketiga anggaran pembelian bahan baku, keempat anggaran kebutuhan bahan baku. Maka tabel persediaan bahan baku dimulai dari periode, persediaan awal, pembelian, jumlah, kebutuhan, dan terakhir persediaan akhir. Selanjutnya mari kita bahas studi kasus anggaran bahan baku. Contoh, penyusunan anggaran bahan baku perusahaan ABC akan menyusun anggaran bahan baku semester 2 tahun 2008 dengan data berikut. 1. Anggaran produksi tahun 2008, perusahaan akan membuat produk A dan produk B pada bulan Juli sampai Desember. 2. Kedua produk menggunakan bahan baku yang sama dengan standar penggunaan bahan baku. Produk A dengan 5 kg dan produk B dengan 2 kg. 3. Nilai persediaan awal bahan baku sebesar 3.000 kg dengan harga per kilogram Rp3.000 dan prediksi persediaan akhir bahan baku sebesar 1.500 kg. Pada semester kedua tahun 2008 tersebut, pembelian bahan baku direncanakan 3 kali dengan jumlah yang sama, dengan harga Rp3.250 per kilogram pada pembelian pertama, lalu Rp3.500 per kilogram pada pembelian kedua, dan Rp4.000 pada pembelian ketiga. Dari data yang tadi, kita diminta untuk A. Menyusun anggaran kebutuhan bahan baku untuk semester 2 tahun 2008. B. Menyusun anggaran pembelian bahan baku. C. Menyusun anggaran penggunaan bahan baku. D. Menyusun anggaran persediaan bahan baku. Selanjutnya mari kita mulai pembahasan dari contoh kasus yang tadi. Pertama, menyusun anggaran kebutuhan bahan baku untuk semester 2 tahun 2008 dengan rumus kebutuhan bahan baku sama dengan produk dikali standar penggunaan bahan baku. Berikut ini adalah tabel anggaran kebutuhan bahan baku. Pada bulan Juli, produk A memproduksi 7.000 unit dengan standar penggunaan bahan baku 5 kg. Maka 7.000 unit dikali 5 kg sama dengan 35.000 kebutuhan bahan baku pada produk A. Lalu pada bulan Juli, produk B memproduksi 8.000 unit dengan standar penggunaan bahan baku 2 kg. Maka 8.000 unit dikali 2 kg sama dengan 16.000 kebutuhan bahan baku pada produk B. Maka jumlah anggaran kebutuhan bahan baku pada bulan Juli yaitu 51.000 kg. Dari bulan Agustus sampai Desember juga caranya sama dengan bulan Juli. Maka hasil penjumlahan
anggaran kebutuhan bahan baku produk A dan produk B dari bulan Juli sampai Desember sama dengan 300.500 kg. Kedua, menyusun anggaran pembelian bahan baku. Menghitung anggaran pembelian bahan baku dalam satuan berat kilogram. Anggaran kebutuhan bahan baku dengan nilai 300.500 kg ditambah persediaan akhir bahan baku dengan nilai 1.500, hasilnya 303.000 kg. 303.000 kg dikurangi persediaan awal bahan baku dengan nilai 3.000, hasilnya 300.000 kg anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku dalam rupiah. Pada pembelian pertama dengan harga Rp3.250, maka 100.000 kg dikali Rp3.250 sama dengan Rp3.250.000. Pada pembelian kedua dengan harga Rp3.500, maka 100.000 kg dikali Rp3.500 sama dengan Rp3.500.000. Terakhir, pembelian ketiga dengan harga Rp4.000, maka 100.000 kg dikali Rp4.000 sama dengan Rp4.000.000. Maka penjumlahan pembelian 1, 2, 3 hasilnya Rp10.750.000. 3. Menyusun anggaran penggunaan bahan baku berdasarkan metode penilaian persediaan akhir (PIPO). Cara hitungnya yaitu anggaran biaya pembelian bahan baku dengan nilai Rp10.750.000 ditambah nilai persediaan awal bahan baku yaitu 3.000 kg dikali Rp3.000 sama dengan Rp9 juta. Maka Rp10.750.000 ditambah Rp9 juta sama dengan Rp19.750.000. Jadi Rp19.750.000 dikurangi nilai persediaan akhir bahan baku PIPO yaitu 1.500 kg dikali Rp4.000, hasilnya Rp6 juta. Maka Rp19.750.000 dikurangi Rp6 juta sama dengan Rp13.750.000 anggaran penggunaan bahan baku. 4. Menyusun anggaran persediaan bahan baku dalam satuan berat kilogram. Cara hitungnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi kebutuhan sama dengan persediaan akhir. Diketahui perusahaan ABC melakukan pembelian 3 kali dengan jumlah yang sama, yaitu pada bulan Juli, September, dan November. Pada bulan Juli, perusahaan memiliki persediaan awal sebesar 3.000 dan melakukan pembelian sebesar 100.000. Maka 3.000 ditambah 100.000 sama dengan 103.000. Lalu 103.000 dikurangi kebutuhan sebesar 51.000 sama dengan 52.000 persediaan akhir. Maka persediaan akhir pada bulan Juli yaitu 52.000 menjadi persediaan awal pada bulan Agustus. Maka perusahaan ABC memiliki persediaan awal pada bulan Juli sebesar 3.000 kg dan memiliki persediaan akhir pada bulan Desember sebesar 1.500 kg. Kesimpulannya, anggaran bahan baku adalah suatu perencanaan yang disusun oleh pihak manajemen untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Anggaran ini terdiri dari 4 komponen utama yakni anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Anggaran ini disusun untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, serta sebagai dasar penyusunan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah penyampaian, dan terima kasih telah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.